A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kantor kedutaan penuh dengan senapan ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpikir ketika sesuatu yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang ada dalam harapan kita tidak berwujud kepada kenyataan. Ini bukan satu dua kali terjadi. Seringkali kita merasakan itu, melewati hari demi hari dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Apakah teman-teman tidak pernah merasakan ini? Pasti pernah. Misalkan harapan kita apa ketika belajar dulu di kelas, pengen jadi number one, yang terbaik di antara kalian semuanya. Tapi ternyata apa? Sahabat bangku kita yang sebelah ternyata yang paling keren. Ketika di kelas kita pengen memiliki seseorang yang menurut kita dia ini cantik, rupawan, dan seterusnya. Tapi ternyata dia jadi gebetan teman kita. Ketika kita sekolah pengen mendaftar di sekolah negeri, tapi ternyata apa? Ternyata nggak keterima. Kita keterimanya di swasta. Dan banyak hal sekali yang mana setiap apa yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kalau misalkan sudah besar, kita pengen nikah dengan seseorang yang sudah kita istilahnya ditandain 5 tahun dari semenjak perkenalan sampai kita ucapkan, ternyata dia menolak kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk kemarin ketika pemilihan presiden, kita banyak, ada yang milih pengen 01, ada yang pengen 02, ada yang pengen 03, dan semuanya baik karena memang ada 3 pilihan. Yang pasti kalau kita milih yang keempat nggak ada, jelas nggak ada. Kita udah jelas milih 1, 2, dan 3. Semuanya pengen menjadi pilihannya. Tapi ternyata Allah punya pilihan sendiri, yaitu 02 yang harus maju. Meskipun dari rekam jejak, dari laporan, dari pengaduan dan sebagainya terjadi kecurangan-kecurangan yang berada di lapangan. Nah, tapi itu adalah bagian daripada warna kehidupan kita, yang tentunya segala sesuatu pasti sudah Allah siapkan yang terbaik. Kalau kita mencermati sebuah ayat dari Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wa asa an tuhibbu, berarti wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu yang pertama. Redaksinya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik bagimu. Dan di redaksi keduanya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui dan sedangkan kamu tidak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh realnya. Guru saya Ustaz Agim. Beliau tuh dulu pengen daftar jadi TNI, tapi ternyata tidak terima. Kenapa? Karena pendek. Kemudian juga ada guru saya yang hari ini sedang viral-viralnya, Ustaz Dasar Latif. Begitu juga beliau mendaftar di sekolah-sekolah yang beliau daftar, dan beliau pengen jadi seperti Agim, tapi ternyata beliau juga pendek. Akhirnya apa? Jadinya jadi dai. Dan mereka bersyukur, Agim, Ustaz Dasar Latif, mereka bersyukur. Kenapa? Hari ini mereka menjadi dai, bukan menjadi TNI ataupun Polri ataupun sebagainya. Kenapa? Karena ternyata mereka hari ini mensyukurinya. Di awal mungkin kok
kok nggak bisa, kenapa pendek, kenapa dan seterusnya. Kenapa? Tapi di akhir mereka akan bersyukur. Alhamdulillah tidak menjadi TNI, kalau kata Agim sekarang menjadi dai. Alhamdulillah, begitu juga dengan Ustaz Dasar Latif. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang di awal merasa tidak bersyukur. Kita merasa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan, kita menjadi membencinya. Padahal ternyata Allah lebih tahu terhadap apa yang kita ingin, yang kita butuhkan. Kita mungkin meminta sesuatu, tapi kata Allah, itu nggak baik bagimu. Kamu baiknya begini. Kita membenci sesuatu, kata Allah, itu baik bagimu. Kenapa kamu nggak pilih? Kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Ketika setan membisikkan kita dengan hal yang begitu indah, kita tertarik dengannya. Tetapi ketika Allah tunjukkan dengan sesuatu yang menurut nafsu, oh itu nggak indah, tapi ternyata itu baik baginya. Dan itu akan kita ketahui ketika itu sudah terjadi. Sebagaimana kisah tadi, kisah Agim dan Ustaz Dasar Latif, yang mana hari ini mereka bersyukur menjadi dai, bukan TNI. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk menyikapi setiap kenyataan yang terjadi. Ya meskipun tidak sesuai dengan harapan, tetapi itu adalah bagian daripada masa depan. Masa depan yang harus kita syukuri. Karena hari ini kita ditakdirkan menjadi manusia, Allah juga yang tentukan. Kita nggak dijadikan sebagai monyet atau kambing yang kemarin disembelih, atau jadi kecoa yang selalu diusir oleh setiap makhluk manusia. Enggak, tapi kita dijadikan manusia. Kita dikasih akal, dikasih untuk bisa berpikir, untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa mencerna setiap apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua jadikan Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Karena ketika kita bersyukur, kata Allah, lazidannakum, akan kami tambahkan. Bersyukur dengan menjadi manusia, bersyukur menjadi bawahan, bersyukur menjadi atasan, bersyukur menjadi presiden, bersyukur menjadi apapun kita hari ini. Karena dengan syukur itulah Allah yang akan membuat kita bahagia. Karena kalau kata konten Muslim, jika engkau mencari kebahagiaan, maka lakukan apa yang Allah sukai, maka kebahagiaan itu akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa melakukan apa yang Allah sukai, sehingga kebahagiaan itu hadir dalam diri kita. Termasuk surga yang sudah Allah siapkan, itu bukan karena amal kita bukan karena sholat kita, sedekah kita, puasa kita, kegantengan kita, kecantikan kita, bukan. Karena rahmat Allah. Allah akan mencurahkan rahmat kepada hambanya yang senantiasa bersyukur dan berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah dan bisa berjumpa dengan Allah ketika nanti sudah ditakdirkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.